Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Tom Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 29 November 2021 di penghujung bulan November. Oke, sesuai prediksi, jadi buat teman-teman yang selalu stay tune untuk update market bersama Silent Trader Academy, maka saya udah cerita bahwasanya pola rising wedge itu probably terjadi. Dan ternyata di hari Jumat beneran. Ya, bukan tanpa sebab penurunan ini didukung juga dengan faktor berita terkait Omicron ya. Kalau nggak salah nama varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan dan sudah ada menyebar di berbagai negara. Beberapa ya, saya lupa. Kalau nggak salah ada Israel dan lain-lain. Ya, ada 4-5. Ya, setelah itu di berbagai negara, terutama di Eropa ya, di barat sana itu langsung memberlakukan blocking gitu ya. Jadi kalau Anda baca berita, mereka blocking penerbangan ke sana. Nah, jadi bisa bayangkan ketika Omicron ini amit-amit nyebar kayak waktu varian India Delta, ini satu dunia pasti goncang. Ya, jadi kalau Anda kaitkan, secara teknikal marketnya gimana? Secara teknikal market turun karena pattern. Tapi kalau kita kaitkan ya secara faktor fundamentalnya, ya secara fundamental dikaitkan dengan Omicron. Ya, karena setelah saya baca-baca artikel-artikelnya ini ganas. Ya, dia bisa mengakali sistem imun tubuh dan sebagainya. Ya, saya nggak ngerti lah dunia medis, tapi ini jadi concern ya, FOC gitu ya, variant of concern bagi negara-negara di seluruh dunia. Makanya diresponnya sangat negatif. Ya, semua bursa hancur. Ya, kita nggak parah-parah banget, tapi yang ARB juga banyak. Ya, lalu juga indeks-indeksnya hancur nih. Bahkan Eropa itu 4%, 5%. Karena memang dari Eropa sendiri yang langsung ngeblocking penerbangan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi agak sedikit menyeramkan. Ya, karena ini imbasnya ke full satu dunia. Maka kalau saya bilang panic sellingnya ini masih bisa berlanjut. Ya, karena varian ini kan baru terdeteksi awal-awal. Ini kan baru mulai nyebar. Nah, nanti kalau amit-amit kayak Delta, apalagi masuk ke Indo ya, amit-amit banget ini, jangan sampai balik lagi wacana PPKM lagi. PPKM level 4 lagi, ketat lagi. Apalagi kalau udah mau Nataru, Natal tahun baru, mau libur panjang, semua di blocking lagi kayak balik ke beberapa bulan yang lalu. Ekspektasi investor turun lagi. Ya, ekspektasi investor turun lagi, market mengapresiasinya ya diturunin pada taking profit. Nah, kalau hal itu terjadi, ya saya bisa bilang window dressing batal. Ya, batal. Karena sebenarnya kemarin udah sempat naik ya, kan saya bilang waktu Oktober naik, ya udahlah ini mungkin window dressingnya duluan. Ya, karena kan nggak selalu window dressing di bulan Desember itu naik. Ya, ada juga kok bulan dimana Desember marketnya turun. Oke ya, jadi ini harus kita pantau. So, harus dilihat dulu reaksi ataupun respon dari market. Karena ini sifatnya perdagangan di hari Jumat ini panic selling. Ya, perdagangan di hari Jumat ini panic selling. Oke, karena panic selling, market meresponnya ya hancur. Kebetulan market kita buat pattern rising wedge, jadi ya makin panic selling. Ya, lalu kalau dari sisi inflow outflow, kalau dibilang panic selling ya sebenarnya sih bisa dibilang lumayan panic sell. Ya, tapi kan outflow-nya kecil. Ya kecil karena Telkomnya tuh masuk banyak. Ya, hampir 600 miliar. Kalau asumsi Telkomnya netral, ini outflow asing itu udah 500 miliar mungkin. Kalau nggak ada Telkom. Ya, ini rata BCA, buka kita skip aja, BMRI, BNI, BRI, WNTR, Adro, ASI. Oke, ini mostly atas-atas yang big caps. Ya, top 10 kapitalisasi terbesar di outflow. Jadi, diresponnya sebenarnya kurang bagus juga. Ya, jadi selain panic selling, ada juga yang inflow, ada juga asing yang outflow. Nah, lalu kalau kita purely bicara teknikal dan kita nggak bahas-bahas lagi tentang varian ini, maka secara teknikal pattern rising wedge ini terjadi, ya maka dia akan uji sini. Ya, saya bisa bilang range 6450 sampai 6500 lah.
ini adalah penurunan market secara teknikal. Ya, jadi feeling saya secara teknikal mentok sampai sini. Secara teknikal ya, kita kesampingkan dulu faktor varian tadi. Jadi kalau secara teknikal ini nurut, mentok di sini harusnya rebound. Nah, makanya outlook saya, jadi banyak juga yang japri di Growth VVIP, banyak yang bilang, "Om nih gimana nasib?" Feeling saya, kalau kita purely bahas ke teknikal, oke, nanti hari Senin masih di dump, karena bursa luar pasti masih babak belur. Opening pasti masih gap down, apalagi emiten-emitennya auto reject. Nah, tapi bisa aja menjelang nanti sesi 2 atau closing sesi 1, pokoknya menjelang market tutup, itu membaik. Ya biasalah, rebound pendek, Selasanya rebound. Jadi kalau kita dari sisi optimis, Senin akan didam dulu, tapi bisa jadi change sebenarnya. Buat teman-teman yang mau spekulasi serok, ya, yang mau spekulasi serok gitu kan, itu bisa. Ya di bottom, ya pokoknya kalau besok market turun ke 6.500-an, itu kan dia harus turun sekitar 1% ya. Ya paling turun 1%-an. Cicil-cicil kalau Anda mau emiten-emitennya disupport, Anda serok. Gitu ya, teman-teman serok. Nanti Selasa atau menjelang Senin closing harusnya rebound. Itu versi optimis. Tapi kalau ternyata varian ini masih menggila, ya paling Senin masih diambrukin, Selasa rebound tipis, Rabu nanti lanjut turun. Jadi outlooknya market akan seperti ini. Naik bentar, nanti lanjut lagi. Ini kalau asumsi bahwa varian ini makin jadi. Ya, tapi feeling saya price action ada kemungkinan membal, ya entah Selasa atau Rabu. Ya, atau minimal Seninnya itu udah mulai membaik. Gitu kan? Nah, jadi kita harus lihat price action dulu nanti di hari Senin gimana. Tapi secara outlook kurang lebih saya seperti ini ya. Ini outlook versi saya Selasa lah ya. Selasa ini jadi hari kunci, kita bisa coba cek. Tapi kalau lihat seperti ini, apakah window dressing batal ya tergantung tadi varian ini bisa dikontrol atau enggak. Sementara kan langkah-langkah pencegahan ya, penerbangan ditutup lagi untuk beberapa negara. Nah, kalau ini menyebar semua negara tutup penerbangan ya outlook ekonomi akan turun lagi. Padahal apalagi di Indonesia kinerja ekonomi kita kan mulai membaik ya. Anda kemanapun ya udah rame gitu, ke mall udah kayak gak ada covid, kemanapun udah kayak gak ada covid, udah kayak biasa aja ya. Jangan sampai nge-blocking lagi, PPKM ketat lagi ya kacau. Tapi selagi itu tidak terjadi, varian ini ternyata bisa dikontrol, harusnya ini cuma panic selling ya. Menurut saya sih apa yang terjadi saat ini purely panic selling sesaat ya, purely panic selling sesaat. Ya semoga analisa saya benar, jadi mentok 6.400 atau paling bottom ya di sini ya. Tapi ini udah terlalu jauh, next supportnya market ada di sekitar 6.064 ya, 6.400. Nah, tapi kalau dia udah sampai jebol 6.450, maka akan sideways tuh. Minimal dia akan sideways ya. Saya bisa bilang window dressing tahun ini gagal kalau sampai dijebol. Tapi kalau dia masih coba bertahan, ya masih ada chance window dressing masih bisa berlangsung. Gitu ya, jadi harus lihat price action nanti. Nah, kalau teman-teman di VVIP ya akan tetap saya kawal. Kita hari Jumat ada beberapa yang kena cut loss. Ya, ada yang kena cut loss 1 sih. Sisanya ada floating loss. Ya wajar lah ya, karena semua kesapu. Ya ada yang floating loss. Gorengan juga banyak yang hancur. Yang naik juga dikit banget. Ya kalau Anda cek di stock gainer ini sedih banget ya. Di stock gainer itu yang naik, stock loser. Wah, ini stock loser udah gak usah dihitung lah ya. Ini yang ARB itu udah hampir 50-an. Nah, dari stock gainer ya itu cuman sekitar 98 yang naik. Ya, jadi bisa bayangkan dari 700 emiten cuma 98. Jadi memang tekanan jualnya sangat tinggi. Meskipun beberapa dari tabel pas kita, project pas kita ada naik nih, kayak Jaya, ya, HKMU juga saham kesayangan kita, nanti coba akan saya bahas gitu kan, karena banyak requestan dan lain sebagainya. Ya, jadi itu outlook untuk market. Ya, sisanya kita doakan yang terbaik aja sambil tunggu update-nya. Banyak baca berita lah. Ya, dan paling penting menurut saya Anda harus spare cash untuk serok gitu. Kalau Anda bersikuku hold, nggak ada dana untuk average down, menurut saya sih sayang banget. Ya, menurut saya sih sayang banget
gitu ya. Kalau Anda nggak punya spare cash untuk average. Oke, setidaknya sekarang kita floating loss, tapi ya kita cover lagi, kita balikin loss kita dengan apa? Ya kita serok lagi emiten yang di bawah, di support kuat. Ketika dia rebound, setidaknya loss kita akan ke cover. Jadi nggak usah mikir, aduh gua loss itu pasti gitu ya, loss itu pasti terjadi, entah itu floating loss atau realized loss gitu ya, loss yang sudah terrealisasi. Tapi pada intinya bagaimana cara kita mengembalikan loss-loss yang ada dengan profit. Jadi nggak usah pikir yang sudah terjadi biarlah berlalu, fokus sekarang cari-cari nih emiten-emiten yang posisinya di support, yang turun tapi bandar masih akum. Nah biasanya emiten-emiten kayak gitu cepet reboundnya. Oke ya. Nah lalu nextnya kita akan bahas aja requestan. Jadi purely kita akan bahas outlook market aja. Yang request juga nggak gitu banyak ya. Om minta bahas CPRO dong. Oke. Ya untuk CPRO hal yang menarik, biasanya kalau saya lihat chart kayak gini dia akan konsolidasi. Ya biasanya saya kalau lihat chart kayak gini dia akan konsolidasi kayak real. Ya ini kalau Anda perhatikan chart-chartnya polanya mirip real ya. Dari 50 kan bangkit, ya kan, abis itu dia udah konsolidasi, terakhirnya turun juga. Nah jadi CPRO kan saya udah bahas ya bahwa ini harus ditembus gitu ya. Kalau 134 nggak bisa tembus ya dia akan kepentok turun lagi. Nah sementara ya dia punya range ya di sini ya, range dia di sini 103 sampai 126. Jadi masih berputar di sini-sini. Feeling saya dia akan konsolidasi. Ya kalau Anda mau spekulasi cicil di 110 ke bawah, stop loss 103 misalnya kan. Nanti ketika rebound cuan 5% ke atas TP. Ya jadi tektok aja ya kalau Anda mau untuk CPRO. Gitu. Tapi satu hal yang pasti dia kalau konsisten lanjut biasanya di sideways. Nah, ketika di sideways kita sebenarnya bisa ambil posisi untuk buy on weakness, sell on strength. Ya, kita jual di beli di support, jualnya di resistance. Itu bisa. Gitu ya. Lalu nextnya Pegas dan Yellow. Oke. Saya bahas Yellow aja ya, karena jujur Yellow ini cukup menarik ya. Saya udah cerita kemarin di beberapa morning briefing ya, saya lupa yang hari Kamis atau hari Rabu, saya udah bilang bahwa Yellow itu harusnya akan rebound, dan ternyata kan sempat beberapa kali rebound ya, dan saya rasa teman-teman yang tonton udah ambil take position profit. Nah sekarang menarik ya, si Yellow ini bener-bener pas di support kuat ya, ada support kuat di berapa? Di 159, 160. Jadi ya pokoknya range 158, 159, 160 ya. Itu 3 titik lah range-nya. Nah maka dari itu ini menarik banget untuk Yellow. Kalau marketnya membaik, kalau kemarin kan kayaknya memang panic selling ya. Jadi gorengan pun banyak yang dibanting sebenarnya. Gitu kan? Nah tapi kalau udah mulai normal, panic sellingnya udah mereda, gorengan dijadikan alternatif lagi oleh bandar untuk cari cuan, maka Yellow salah satu emiten yang menurut saya paling tepat untuk digoreng. Ya karena after right isu turunnya udah dalam banget gitu ya. Jadi posisinya pas banget di technical. Anda bisa price action entry dengan stop loss 158 kalau Anda mau. Ya TP-nya di berapa? Ya TP-nya bebas lah, 170 ke atas nggak masalah. Gitu ya. Jadi untuk Yellow kalau teman-teman mau spekulasi itu bisa banget. Oke? Ya ini bagus nih. Ya tapi kalau jebol 158 misalnya ya Anda cut loss ya sama. Secara properti udah cocok belum ya? Kalau Anda optimis bahwa varian ini bisa terkontrol dan ini cuma panic selling sesaat ya cicil aja. Kemarin yang teknikal nih SMRA udah jelek ya, teknikal udah kurang bagus, BSDE juga patah. Paling kalau mau, nih udah udah pada hancur ya, minusnya dalam-dalam. Ya paling kalau mau cari yang di support nih, mungkin let's say CTRA juga positioning di support kuat nih ya di sini. Di 1000-an ya, pas di 1000-an nih support kuat. Jadi nah besok bisa coba ambil posisi. Ya, cuma dari teknikal agak kurang bagus aja sih memang. Ya bahkan dari kemarin pun kan udah jebol duluan untuk CTRA. Ya. Oke, Antam, sayang banget komoditi semua anjlok ya kalau Anda lihat. Crude oil gitu ya. Kalau lihat coal juga hancur gitu kan. Lalu kalau Anda lihat kayak nikel juga pada hancur. Oil udah pasti ya. Oil itu relate dengan ekonomi. Jadi kalau ekonomi direfleksikan hancur,
oil itu udah pasti duluan gitu kan. Oke ya, jadi ketika semua hancur ya Antam outlooknya memang masih sideways sih. Ya ketika Anda asumsi ini cuman panic sell sesaat, Anda bisa buy bottom. Ya, per sekarang memang range support tuh di kepala 22. Jadi kalau dia udah turun di 2200, Anda mau nice try cicip-cicip saya rasa bisa. Ya, kalau mau silakan. Tapi kalau mau main ketat nih, ya jebol di sini cut loss di 2290 ya. Jadi kalau jebol 2290 Anda mau cut loss silakan. Oh sorry, pas di 2300. Jadi kalau dia jebol 2300 Anda mau cut loss dulu silahkan. Gitu ya. Oke, ini tinggal masalah seberapa teman-teman pede bahwa market cuman sesaat. Nah kalau sesaat besok hari Senin kesempatan Anda untuk serok. Minimal 2-5% harusnya rebound. Ya lumayan kan untuk nge-cover loss dari teman-teman. Tapi kalau Anda nekat all in besok tahunya market gak berkutik, ya sudah, hancur. Ya, jadi saya rasa tetap kalau mau masuk positioning tetap siain dana darurat. Jadi amit-amit ternyata besok fear-nya masih besar sehingga market masih ambruk tanpa perlawanan, Anda masih bisa siapin peluru lagi. Ya karena kemunculan varian ini kayaknya memang benar-benar di concern ya, sehingga Eropa pun sampai 4%, 5% turun ya kan. Jadi ini patut juga kita perhatikan ya. Yang udah kena trailing stop ya sudah gitu ya, udah cicil TP nggak masalah, nanti uangnya kita cari-cari lagi yang di bottom. Solidaritas Bukalapak, saya no comment ya, karena sama kayak MTEL kan. MTEL saya instruksikan di teman-teman VIP yang udah TP selamat sesuai arahan, yang belum TP saya udah bilang out dulu aja ya, in case dia nanti 1 bulan lagi terbang ya. Tapi tujuan kita jelas, kita cuman IPO sama kayak Buka ya. Oh banyak yang bilang wah buka bagus. Ya mungkin secara prospek oke. Tapi balik lagi teknikal ya, Anda harus cek teknikal dong. Ya dia buat all time low terus dengan distribusi, yang ngapain Anda pertahanin? Ya kan, jadi kita sebagai investor ya ataupun trader ya harus lihat teknikal, karena kan market price discount everything. Ya harga saham ini mencerminkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sahamnya. Gitu ya. Jadi no comment, dia buat low baru ya, kita belum bisa predik ini arahnya kemana. Tapi dengan distribusi yang masih terus dilakukan, saya nggak tahu ya, selamat lah buat yang masih pegang. Cuman kemarin sih ada akumulasi. Sebenarnya kemarin sempat rebound, tapi karena panic sell jadi digebuk lagi. Ya nanti kita cek lah beberapa hari ke depan. Ya, BBKP Om. Oke, BBKP ini cukup bertahan. Ya ini cukup hebat juga. Karena memang sudah low ya, gitu ya. Bahkan BBKP R.TN kan naiknya lumayan banget ya untuk tunainya ya, naik 141, bahkan bigger kalau Anda serok. Nah kalau melihat ke distorsi seperti ini, harusnya induknya si BBKP bisa keseret naik ya. Jadi dengan asumsi marketnya flat, nggak ada terjadi apa-apa, harusnya ada change nih ya. Apakah akan balik ke 400 saya nggak tahu. Tapi kalau kita pakai teori DCB ya harusnya dia retest dulu di sini. Ya jadi meskipun in case dia mau turun ya, tapi dia harus uji naik dulu ke atas. Nah, cuman apakah itu terjadi saya belum tahu, karena after naik itu memang kita harus, biasa dia buat base support dulu. Nah, ini harus kita cek ya nantinya. Oke, overall kalau Anda mau long untuk BBKP karena dia juga mungkin akan concern ke digital, silakan ya. Tapi kalau enggak ya tebus aja atau jual saja right-nya BBKP gitu ya. Lalu nextnya Bex kemarin juga kayak sempat bergulir naik gitu ya. Memang sudah low banget untuk Bex ya, dia buat all time low terus ya. Anda bisa spekulasi lah, karena dalam 4 hari terakhir dia udah nggak mau turun di bawah 63. Jadi gampang aja kalau trading plan buy 6465, stop loss 63, TP misalnya di sini ya di 67 68. Itu bisa. Jadi kalau dia jebol 68-nya bisa bertahan di atas 68, menurut saya ada chance dia untuk lanjut. Ya ini bisa dipantau lah kalau kalian mau. Lalu nextnya untuk ISSP, ISSP juga sebenarnya masih koreksi sehat aja ya. Dan coba kita cek apakah kemarin turun ada distribusi. Oke, ada beberapa distribusi tapi nggak masif. Nah biasanya yang emiten kayak gini nih kesempatan sell kalau Anda yakin.
Ya, jujur kalau ISSP dikasih 400 ke bawah kayaknya gurih ya. 380 400 kalau dikasih sih bisa spekulasi tuh kalau Anda yakin, karena kinerja ISSP secara fundamental kan masih superior banget. Ya, ingat ya, apa yang terjadi hari Jumat itu indikasi pertama masih panic selling. Kita belum tahu dampaknya apakah akan continue panjang atau cuman beberapa hari. Jadi Anda bisa masukin watchlist dulu nih emiten-emiten yang fundanya bagus, yang disupport kuat, yang mungkin ada chance window dressing digoreng lagi. Nah, Anda masukin watchlist dulu. Jadi ketika dia beneran market cuman panic sell sesaat, Anda tetap bisa manfaatin technical rebound. Bisa after diguyur, reboundnya pun juga kencang. Ya, ISSP overall bagus. Ya, masih uptrend, very strong uptrend, dan chart seperti ini diperlukan ISSP untuk koreksi. Ya, buka saham gorengan ya. Kok market cap bisa ARB? Ya karena dari awal sudah overhype. Ya, wajar lah. Startup pertama yang listing di bursa, gitu ya. Jadi anak emas, gitu ya, anak emas yang IPO-nya dispesialkan banget, sehingga ya karena terlalu overhype dan tidak sesuai ekspektasi, makanya hancur. Ya, banyak yang bilang startup ini jadi exit strategi dari para investor biar mereka bisa lepas saham Bukalapak di pasar reguler. Jadi banyak spekulasi konspirasi. Cuman saya pribadi dari awal sudah bilang outlooknya ya, kalau Anda nggak ngerti bener-bener bisnisnya, jangan coba-coba invest di emiten yang kayak gini. Ya, carilah, masih banyak kok emiten-emiten investasi yang lebih aman. Gitu ya. Lalu nextnya ada Kota. Ya, lalu nextnya ada Kota. No comment, masih buat low baru. Tapi the last support ada di 95. Pantau, biasanya dia deket-deket support terakhir. Biasa ada pantulan drama-drama, bisa coba dipantau. Lalu nextnya saya percepat. Ya, ada Digi. Buat low baru terus, saya skip dulu. Lalu ada MTech. MTech sayang banget. Meskipun kemarin dia nggak dibanting ya, tapi chartnya agak disayangkan nih. Nah, kita lihat price action ya. Di sini ada support di sekitar 18.30. Ini memang kemarin juga jadi support krusial. Nah, kita cek lah nanti kalau hari Senin dia bisa bertahan di atas 18.30, Anda bisa spekulasi. Tapi kalau 18.30 ini jebol, agak kurang bagus, potensi akan uji resist ke 1700 1750. Jadi agak dalam nih kalau jebol 18.30-nya. Ya. Lalu nextnya BNII, yang jelas pasti kena seret. Nggak usah kaget, ini pasti kena seret karena panic selling. Ya, sayangnya dia jebol support EMA 200 juga. Tapi kalau mau tunggu ya, ini 330 nih udah bottomnya BNI banget. Jadi kalau besok dia ARB lagi nih, atau turun aja ke 330 340, Anda bisa spekulasi. Karena dari kemarin BNI ini dia punya area terbaik belinya tuh di 330 340. Ya. Keren di support. Yes, ya support 92. Coba kita cek ya. Kemarin kan keren ada inflow. Sekarang panic selling nggak? Oke, terlihat retail ya, DR, NICC, panic selling gitu ya. Tapi dari kemarin ada akum sih. Ya, ini menarik nih. Ini saya juga pantau keren dari kemarin. Saya mau lihat bandara nih mau ngapain. Oke, ketika kemarin marketnya dibanting, dia nggak ada take action. Di pasar nego pun ya nggak ada transaksi besar gitu ya. Bahkan ada pertukaran crossing keren di harga 470. Jadi ya ini bisa di skip lah ya, karena mungkin cuman tuker-tukeran. Nah, tapi dari sini kita bisa pantau bahwa memang di sekitar area 9092 itu area supportnya keren ya. Area supportnya keren, jadi let's see. Ya, intinya bandar lagi floating loss. Anda mau spekulasi di keren, menurut saya bisa spekulasi. Oke, cakep. Ya, lalu nextnya Ira itu kemarin dipopom. Nah, jadi gini. Ya, kalau isu COVID, pasti kan healthcare itu Anda bisa lirik. Oke ya, sekarang memang semua lagi kena panic sell. Ya, wajar, semua pasti kena panic sell. Ya, tapi ketika nanti sudah beberapa hari berlalu, sudah stabil, orang akan ngerealize, wah, COVID lagi nih. Apa yang diuntungkan? Pasti mereka akan ngelihat healthcare. Nah, biasanya healthcare yang sering digoreng gila ya Ira gitu ya. Ada KF gitu ya, ada Inaf ya, dan teman-teman ya TSPC, kadang juga KLBF, kadang juga PH, PYFA dan sebagainya. Ya, jadi bisa dipantau dulu nih untuk farmasi atau yang rumah sakit kayak kenceng mereka Prim, SRAJ gitu ya, BMHS, DGNS, Prodia dan sebagainya. Ya,
Jadi untuk healthcare bisa coba dipantau. Oke? Lalu nextnya INKP. Kalau baja saya skip. Nah INKP teknikalnya agak kurang bagus karena breakdown 8000 ya. Nah ya, balik lagi ini kan kemarin panic selling. Harus cek hari Senin gimana ya. Kalau hari Senin Selasa dia bisa balik ke 8000, saya rasa Anda bisa keep sih. Ya karena wajar lah, ini lagi panic sell. Ya ingat, semua lagi panic selling memang terkesan jelek. Tapi kalau tapi ini distribusi ya. Ini distribusi ya, harus cek nih. Senin Selasa dia nggak bisa balik 8000, Anda out aja dulu. Ya. Lalu nextnya Bukalapak sudah, MPPA skip ya, dia masih buat low baru. Ya, lalu nextnya MITI juga gorengan, tapi ini masih oke chartnya ya. Dia stabil di atas 216, Anda bisa keep. Ya dia kan memang lagi konsolidasi aja di sini. Ya jadi buat yang belum beli, antri aja di 220, 230, stop loss 216. Oke. Lalu nextnya ada friend. Kembali buat low baru gitu ya. Sangat disayangkan banget untuk friend, dia buat low baru. Outlooknya saya sih hindari dulu. Kalau Anda memang benar-benar mau tunggu friend, Anda bisa tunggu coba di 86 sampai 81 ya, di sini ya. 86 sampai 83. Ya bisa tunggu area sini lah. Karena kalau ini terjadi bisa aja double bottom. Bisa loh. Ya karena friend mungkin butuh reversal, ya butuh pattern reversal. Nah, kalau ini terjadi lumayan banget kan untuk si friend. Ya karena memang udah 80-an itu the best support di friend. Ya jadi kalau Anda masih yakin dengan 5G, dengan telekomunikasi ya, dengan turnaround dari si friend, kesempatan buy di 80-an harusnya Anda bisa manfaatin kalau Anda yakin. Gitu ya. Lalu nextnya ada Toys, price actionnya sama ya, dia harus break di 200. Kemarin gak mampu ya berarti kepentok. Gitu ya. Today dia panic sell juga, tembus area supportnya. Nah support terakhir di 163 nih bisa dipantau. Ingat kalau sampai jebol 163 ini agak serem kalau Anda masih mau keep. Jadi saran saya kalau besok masih ARB agak hati-hati. Tapi kalau dia masih kuat bertahan di atas 163an, ini bisa rebound ya karena outlooknya dia masih sideways kan sebenarnya. Ya dia membal-membal aja di area-area support ya. Membal ke resist gitu kan. Jadi outlooknya sebenarnya masih bagus. Tapi kalau sampai lanjut jebol ya tinggalin. Karena menurut saya akan makin berat dia untuk naik. BCIC akan seperti friend gak? Bisa aja kalau dia tembus 300. Ya dia stabil tembus 300 akan bagus banget. Ya. Lalu nextnya Kebak. Oke, Kebak one of bigger stock gitu ya. Dia buat cup and handle, breakout, unstoppable. Kalau saya lihat pattern satu biru merah, maka bisa dipantau besok. Ya cuman positioningnya, ya kalau kita lihat positioning dari si Kebak, ya ini kan ada the last resist ya, pas banget kepentok nih. Ya di sekitar dia area 130-an, 127, ini kan areanya. Area resistnya biasanya ya nggak selalu akan ada drama. Nah biasanya dia mungkin buat cup dulu secara weekly. Nah jadi dia akan biasanya mungkin konsolidasi. Kalau itu terjadi biasanya Kebak akan sideways beberapa candle. Wajar sih, feeling saya dia akan konsolidasi beberapa candle, stabil dulu gitu ya, nanti baru lanjut lagi. Jadi jangan maksa kejar atas ya. Kalau mau coba aja besok antri ARB sekali. Ya besok dia kalau ARB sekali lagi kan di berapa ini? Di 110 ya. Di 110. Nah, Anda bisa coba tuh spekulasi kalau Anda yakin. Ya, kalau Anda yakin Anda bisa spekulasi di 109, 110 itu serok. Ya, jadi antri bawah aja. Karena feeling saya dia akan konsolidasi dulu. Tapi secara teknikal sih outlooknya ya masih bagus lah kalau dia bisa bertahan di atas 100 ya. Outlook saya dia masih bagus kalau bertahan di atas 100, menurut saya masih bagus. Ya, kesempatan Anda bisa cicil-cicil di bottom. Oke. Lalu nextnya Breeze juga emiten yang posisinya di support kuat. Ya tapi udah ibaratnya udah ini ya, udah tinggal toel aja. Ya kalau sampai jebol ya saran saya hindari dulu. Tapi kalau memang marketnya rebound,
biasanya dia bisa bertahan di atas 2000. Ya paling false break gitu ya, nanti Senin Selasa dia balik lagi. Gitu kan. Tapi kalau sampai beneran nggak bisa balik 2000 ya out aja dulu. Ya. Lalu MTDL, ya untuk MTDL outlooknya nih emiten masih super strong ya. Ini emiten yang masih super strong, kawal aja di atas EMA 13 garis merah. Jadi per sekarang sih ya dia nggak boleh jebol di sini ya. Supportnya sih masih di 34 sih. Ya supportnya sih masih di 34 sekarang. Jadi kalau dia balik ke 34 pun asal dia bertahan di atas itu saya rasa fine-fine aja. Gitu ya. Jadi outlooknya masih bagus untuk si MTDL. Cuman positioningnya Anda bisa antri bawah. Karena biasanya dia konsolidasi. Kalau mau entry minimal di 3700 ke bawah. Ya kalau mau gitu ya. Jadi dekat-dekat EMA 13 Anda bisa spekulasi beli. Outlooknya masih bagus. Ini masih strong uptrend. Lalu nextnya Bovich. Ya Bovich ini dia lagi buat pattern sebenarnya. Ya bisa ascending. Ya bisa ascending triangle gitu ya. Bisa triangle, bisa pattern, bisa pennant, terserah Anda mau sebutnya apa. Price actionnya kan dia jebol 195. Tapi sayangnya nggak berhasil jebol, malah kena panic selling dekat dia punya trend. Nah kuncinya sama ya. Untuk Bovich jangka pendek kalau memang beneran niat harusnya dia nggak akan kasih jebol di sekitar area 170 ya 170 172. Jadi feeling saya kalau dia masih coba kuat bertahan di atas angka ini Anda masih bisa spekulasi keep. Tapi kalau enggak ya agak kurang bagus. Atau kalau mau agak jauh di 160 tapi kan sayang ya. Mending Anda cut loss dulu jebol 170 nanti baru buyback bawah. Ya, nanti Anda baru buyback bawah di 160-an. Itu lebih baik. Karena kan kita belum tahu nih panic sellingnya sampai kapan. Gitu ya. Sementara Bovich juga mau rek isu. Ya, pastilah ya bank-bank ini lagi pada mau rek isu untuk memenuhi kriteria modal minimum. Nah, jadi Anda tinggal pantau aja dulu. Ya, price action sementara di 170. Oke. Dan the last question itu ada BBYB. BBYB juga kalau nggak salah kemarin hari Jumat itu come date-nya. Ya, Senin adalah X date, jadi akan adjust ke harga teoritis harusnya. Nah, Anda kalau mau spekulasi coba-coba copet kayak BBKP kan after right isu kan dia sempat naik tuh. Yellow juga kan sempat arah 2 kali. Nah, kalau Anda mau spekulasi bisa pantau BBYB. Ya, untuk copet-copet. Intinya outlook sekarang sih dia masih bisa bertahan di atas 2000 masih bagus. Jadi jangan sampai dia jebol deh 2000 ke bawah. Cuman kan besok adjust harga teoritis, jadi nanti chartnya berubah lagi. Ya kita harus cek besok. Setelah nanti adjust harga teoritis berapa. Tapi kalau Anda yakin dengan prospek, ya saya bisa bilang BBB one of digital stock yang kalian bisa coba keep untuk long. Yang ibaratnya ekosistemnya memang udah jelas, yang lebih menjanjikan dan sebagainya. Gitu ya, jadi BBB ya oke lah. Ya daripada yang ngaku-ngaku digital tapi sampai sekarang progresnya juga nggak jelas. Oke, jadi saya rasa cukup untuk kita semua. Thank you. Ya happy weekend juga, nggak usah dibuat pusing. Loss atau profit itu biasa, tapi akan jadi banyak hikmah. Teman-teman mungkin yang nggak pakai money management sekarang lagi pusing, nggak apa-apa. Kedepannya jangan diulangi lagi. Jadi kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan, teman-teman perbaiki sehingga ketika next event market hancur sekalipun kita sudah lebih baik. Sehingga ya kita udah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di market itu dengan lebih baik. Ya, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Happy weekend. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.